Kita lanjutkan, masih menyangkut tentang hal-hal yang harus kita yakini, yang harus kita imani tentang Allah Subhanahu wa taala. Masalah qawaid al-aqaid, yaitu pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin telah kita bicarakan tentang al-kalam, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini pada Allah, bahwa Allah memiliki sifat namanya al-kalam, yang artinya Allah berkalam. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkalam-kalam dengan Sayyidina Musa alaihi salam. Cuman harus kita yakini, malahan yang disebut Sayyidina Musa alaihi salam itu beliau mendapatkan laqab ataupun gelar, yaitu Kalimullah, artinya manusia yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun manusia yang mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang harus kita yakini yang bahwa kalam Allah tidak terbentuk dari huruf dan suara. Ini kalam Allah yang azali, kalam yang qadim. Kalam tidak terbentuk dari huruf dan suara. Cuma bagaimana bentuknya, itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang gaib, yang insya Allah nanti di hari kiamat kita, ketika Allah membuka hijab, seperti halnya Allah membuka hijab kepada Sayyidina Musa alaihi salam, baru kita mengetahui hakikat perkataan, hakikat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diartikan malahan Sayyidina Musa ketika berbicara dengan Allah, ketika mendengar kalam Allah, ulama menyebutkan itu yang Sayyidina Musa dengar adalah kalam Allah yang tanpa huruf, tanpa suara. Ini ketika Sayyidina Musa bermunajat dengan Allah, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Sayyidina Musa mendatangi untuk bermunajat kepada Allah, kemudian wa kallamahu rabbuh, Allah berbicara dengan Sayyidina Musa, artinya Sayyidina Musa mendengar perkataan Allah, mendengar kalam Allah. Tapi kata ulama, kalam yang didengar Sayyidina Musa kalam yang tanpa huruf, tanpa suara. Karena itu khususiat Sayyidina Musa. Yang kalimullah itu gelar yang diberikan kepada Sayyidina Musa, karena Sayyidina Musa mendengar kalam Allah. Dan maksud kalam seperti tadi adalah kalam yang tanpa huruf, tanpa suara. Kalam tidak terbentuk dari huruf dan suara. Karena kalau misalkan kita artikan kalam yang didengar Sayyidina Musa adalah kalam yang terbentuk dari huruf dan suara, maka yang mendengar kalam Allah bukan cuma Sayyidina Musa, semua manusia. Ini jamaah kita termasuk, ketika imam membaca qul huwallahu ahad, semua kita mendengar kalam Allah. Berarti kalimullah adalah bukan gelar, bukan khususiat Sayyidina Musa. Terus apa lebihnya Sayyidina Musa? Ini ketika Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, artinya itu kalam yang khusus, kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Karena kalau kalam itu terbentuk dari huruf dan suara, itu kalau kita mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala tiap hari, maka semua manusia berarti bukan lagi khususiat Sayyidina Musa alaihi salam. Maka dari situ yang khususiat Sayyidina Musa adalah yang Sayyidina Musa dengar adalah kalam Allah yang tidak berhuruf, yang tidak terbentuk dari huruf dan suara. Kemudian sekarang kita lanjutkan menyangkut tentang al-af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini yang harus kita yakini, ini salah satu masalah yang paling sulit dalam ilmu kalam, dalam ilmu ketauhidan, dalam ilmu tauhid, masalah yang paling rumit dipahami masalah ini, yaitu tentang perbuatan. Yang harus kita yakini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak selain Allah tidak memiliki perbuatan sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah yang menciptakan kalian, kata Allah, dan Allah yang menciptakan perbuatan yang kalian lakukan. Artinya kita minum, kita yang minum, tapi yang menciptakan kita minum siapa? Allah. Jadi perbuatan minum kita, makan kita, tidur kita, semua itu adalah pada hakikatnya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya kata ulama, laisa li ghairillahi fi'lun. Selain Allah tidak memiliki perbuatan dengan arti menciptakan perbuatan. Menciptakan perbuatan. Makanya beliau Imam Al-Ghazali melanjutkan, qala al-Imam rahimahullah wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwahu illa wa huwa hadithun bi fi'lihi wa faidun bi 'adlihi ala ahsanil wujuhi wa akmaliha wa atammiha wa a'daliha. Kata Imam, yang harus kita yakini juga dalam keyakinan adalah sesungguh Allah Subhanahu wa ta'ala la mawjud siwahu illa huwa hadithun bi fi'lihi. Tidak ada makhluk ini semua yang ada di dunia dan di langit semua, makhluk ini tidak akan ada semuanya, melainkan semuanya ada karena diciptakan oleh Allah. Semua yang mewujud, semua yang ada, baik itu berbentuk materi seperti kita tubuh ataupun berbentuk perbuatan kita, perbuatan berdiri kita, duduk kita, minum, makan, itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita perhatikan, misalkan makan. Apa makna makan? Arti makan, ngambil makanan. Yang pertama sebelum kita makan, awalnya timbul niat untuk makan. Awalnya bukan niat, awalnya timbul pengetahuan kita bahawa makan ini manfaat. Yang pertama itu. Yang pertama kita mengetahui bahawa makanan memberi makanan mengenyangkan ataupun bermanfaat untuk tubuh. Itu yang pertama. Siapa yang menciptakan pengetahuan itu kepada kita? Allah. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita mengetahui baru timbul keinginan. Baru timbul keinginan dalam hati untuk setelah kita mengetahui bermanfaat baru timbul keinginan untuk makan. Ini keinginan timbul di hati. Siapa yang menciptakan keinginan? Allah. Kemudian setelah itu setelah timbul keinginan kita ambil itu dia, misalkan minuman, kita ambil minuman di gelas. Yang pertama air siapa yang ciptakan? Allah. Gelas dari siapa yang ciptakan? Allah. Cuma kita merakit doang. Kemudian setelah kita angkat, ini mengangkat gelas itu yang dilakukan siapa? Tangan punya siapa? Yang pertama otot di tangan, tulang di tangan, itu semua ciptaan Allah. Tangan ciptaan Allah, darah ciptaan Allah, akal ciptaan Allah. Digerakkan oleh tangan baru minum. Artinya semua yang menggerakkan sampai selesai kita minum semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ kata ulama, semua yang terjadi di dunia, baik alam mulki ataupun alam malakut, baik berbentuk materi ataupun berbentuk pekerjaan, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian, dan Allah juga yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Artinya semua perbuatan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam melanjutkan, la mawjuda siwahu. Tidak ada yang, semua yang ada di dunia, baik dunia akhirat, alam mulki, alam malakut, semuanya tidak ada melainkan kata beliau hadithun bi fi'lih. Semuanya itu terjadi dengan sebab perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa faidun min adlih, dan itu semua adalah pancaran dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala ahsanil wujuhi wa akmaliha, dalam bentuk yang paling bagus dan yang paling sempurna. Ini makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita manusia diciptakan oleh Allah, ini dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang paling sempurna, wa atammiha wa a'daliha. Kemudian wa annahu hakimun fi af'ali. Ini juga yang harus kita yakini pada Allah, dan sesungguh Allah hakim. Hakim fi af'ali, arti hakim meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hakim.
Makanya Allah mengetahui ini si fulan ini diberikan kaya, si fulan ini diberikan miskin. Karena kalau dibalik bermasalah. Kalau dibalik bermasalah. Ini yang seharusnya, yang Allah dalam ilmu Allah, ini yang miskin, ini yang seharusnya miskin. Kalau Allah kasih kekayaan jadi Namrud. Jadi Namrud. Jadi Namrud ini Masya Allah, enggak ada manusia sekaya Namrud. Kata Allah, astaghfirullah, bukan Namrud, Qarun. Kata Allah, Qarun. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Kata ini Qarun, kata Allah, sesungguh Qarun beliau itu dari termasuk bagian kaum Nabi Musa. Fabagha alaihim, kemudian beliau bagha alaihim terhadap kaum Musa, beliau melampaui batas, menyiksa melampaui batas terhadap kaum Nabi Musa yang lain Bani Israel. Karena kata Allah, wa atainahu minal kunuz, kami berikan dia dalam harta. Kunuz itu artinya emas. Kita berikan ke dia dalam emas sebanyak apa? Sebanyak ma inna mafatihahu, sesungguh kuncinya saja, kunci gudangnya, bukan emasnya, ini kunci gudang untuk menyimpan emasnya. Inna mafatihahu, kuncinya, miftah, jamak mafatih, jamak miftah, kunci. Sesungguh kunci untuk menyimpan harta Fir'aun latanu bil usbati, bisa memberatkan orang ataupun kenderaan yang mengangkatnya yang memiliki kekuatan. Itu kunci kira-kira segitu enggak sanggup diangkat, saking banyaknya kunci. Gimana hartanya? Itu kunci gudang ada segitu yang enggak sanggup diangkat oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, apalagi tentang menyangkut hartanya. Tapi apa yang terjadi pada Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditenggelamkan dan semua harta dimiliki ditenggelamkan oleh Allah. Makanya sampai sekarang ketika kita menemu harta di tanah, ini harta Qarun. Wallahu a'lam apakah itu benar harta Qarun, harta yang tenggelamkan di Qarun atau bukan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu hakimun fi af'alih, Allah maha hakim pada dalam seluruh perbuatan Allah. Artinya Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini si fulan ini diberikan kaya, si fulan ini diberikan miskin. Karena kalau dibalik bermasalah. Subhanallah. Kemudian Allah adilun fi aqdiyatihi, Allah adil dalam seluruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah, qada Allah, keputusan Allah, Allah maha adil. Apa makna adil? Ulama ketika mendefinisikan adil artinya lawan adil zalim. Adil lawannya zalim. Zalim artinya melakukan sesuatu yang bukan haknya. Misalkan kita dikasih amanah untuk megang uang 100 untuk diperuntukkan untuk A, kita peruntukkan, kita makan buat sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu yang bukan hak kita, itu artinya zalim. Pada Allah tidak mungkin zalim pada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan kezaliman. Kenapa? Kata Allah yang pertama dalam surah Al-Kahfi, wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzalimkan salah satu pun dari kalian. Cuman kata kita kadang-kadang timbul, kenapa saya sakit, kenapa saya buat ini, saya seperti apakah ini Allah zalim, saya miskin, sepulang kaya? Oh, itu enggak zalim. Karena makna zalim melakukan sesuatu yang bukan haknya. Ini bukan hak kita, kita hancurkan HP orang lain, zalim. Kita curi harta orang lain, zalim. Tapi kalau misalkan kita punya HP sendiri, kita beli, kita hancurkan, zalim atau tidak? Ada yang berani mengatakan, kamu zalim? Tidak zalim, karena kita punya sendiri. Terserah. Kita bikin mainan sendiri, kita bikin mainan dari daun, dari kertas. Ada kertas punya sendiri, semua punya sendiri, kita bikin. Udah bagus, kita robek. Zalim atau tidak? Tidak zalim. Punya sendiri. Sedangkan pada Allah seperti itu.
Apapun yang Allah lakukan tidak boleh ditanya kenapa. Dan yang kedua, tidak ada istilah kezaliman pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua milik Allah. Tubuh kita, harta kita, semua yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya milik Allah sama seperti HP milik kita. Mau kita lakukan, mau kita bakar, kita hancurin, kita enggak boleh. Tidak ada satu pun orang yang berhak mengatakan zalim. Kamu zalim. Tak. Itu cuman kepemilikan nisbi kata ulama, kepemilikan yang dimilikan oleh Allah, bukan hakikat milik. Tapi apalagi ini sekarang Allah memiliki kita, tubuh kita, badan kita, semua yang kita miliki semua milik Allah. Pada hakikatnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti harta triliun yang kita miliki, kapan saja Allah mengambil berhak. Enggak ada satu pun yang berani protes. Enggak boleh. Harta kita 100 triliun, milik semua harta kita di bank. Dicabut roh kita oleh Allah, otomatis detik keluar roh kita, harta jadi ahli waris. Artinya kita tidak berhak untuk mengatur itu punya saya, enggak berhak. Kapan saja Allah mengambil, itu membuktikan bahwa pemilik hakikat kepemilikan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Allah melakukan apa saja terhadap kita, mau itu semua tidak berhak dikatakan bukan kezaliman. Tapi walaupun demikian Allah tetap meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hakim. Alai kata Allah di hari kiamat, alaysa di surah ini At-Tin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah zat yang paling hakim dari segala hakim? Zat yang paling hakim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adilun fi aqdiyati. Ini harus kita yakini, hal-hal yang harus kita yakini pada Allah, bahawa Allah adil dalam seluruh ketentuan Allah. Semua yang ditentukan Allah, tidak ada kezaliman sama sekali. Allah adil. Kemudian wala yuqasu adluhu bi adlil ibad. Dan yang kedua selanjutnya, tidak boleh kita kiaskan keadilan Allah dengan keadilan hamba Allah. Tak boleh. Kita kiaskan ini keadilan presiden, kita pengen mengkias keadilan Allah dengan keadilan presiden, kita banding-bandingkan. Tak boleh. Alasannya kenapa? Idzil abdu tasawwaru minhu dzulmu. Karena hamba itu ada kemungkinan kezaliman. Dengan bitasarrufi fi milki ghairihi, dengan dia melakukan pada kepemilikan orang lain. Dia melakukan sesuatu pada kepemilikan orang. Ada kemungkinan, siapapun manusia ada kemungkinan untuk zalim. Wala yatasawwaru dzulmu min Allah. Dan tidak mungkin terjadi kezaliman pada Allah. Kenapa? Karena semua milik Allah. Semua milik Allah. Sampai tubuh kita ini yang kita miliki, jantung, ginjal yang kita miliki, itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Makanya kata ulama, sebagian ulama mengatakan enggak boleh menjual ginjal. Misalnya kita punya ginjal dua, pengen dijual salah satu biar dapat uang, bikin rumah, berjual ginjal. Boleh, sah atau tidak kita jual ginjal? Enggak boleh. Kenapa? Karena bukan milik kita. Ginjal bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita jual ginjal. Walaupun ketika darurat, ada sebagian ulama yang membolehkan ketika darurat. Dan dokter bisa memastikan bahwa yang mendonasikan ginjal tadi tidak akan bermasalah, tidak akan timbul masalah. Ini bakal aman, walaupun jual satu aman ataupun didonasi satu. Yang itu dalam keadaan darurat harus mendapatkan ginjal. Yang ini kata dokter, yang mendonasi juga kata dokter aman. Tapi kalau tidak bisa dipastikan aman, enggak boleh. Kecuali kata ulama, kalau misalkan yang sakit Nabi, itu wajib kita mengorbankan untuk hidup seorang Rasul. Malahan dikisahkan dalam perang Uhud, itu para sahabat meninggal 5 orang sahabat. 5 atau 6, 5 orang sahabat, termasuk Abu Dujana. Itu mereka meninggal semua karena menjadi perisai itu Rasul. Sekarang ini Rasul
Rasul diserang sama panah orang kafar dari belakang, depan, samping. Maka sahabat yang mengiringi Rasul mereka membentengi Rasul dengan tubuh mereka semua seperti ini. Rasul tengah. Maka di belakang mereka tombak panah semua meninggal 5 orang. 5 disebutkan dalam kisah, dalam tarikh, dalam kitab sejarah sekitar 5 orang, 5 sahabat yang meninggal karena menjadikan tubuh mereka sebagai perisai untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib. Karena kalau Rasul meninggal hilang Islam. Maka wajib menjaga agama supaya tidak hilang agama, wajib. Rasul khusus Rasul. Sekarang enggak ada lagi Rasul, la nabiyya ba'dahu, enggak ada istilah nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita kiaskan, kita bandingkan antara keadilan Allah dengan keadilan hamba, tak mungkin. Kenapa? Karena keadilan hamba walau bagaimanapun adil tapi masih ada kemungkinan itu zalim. Walau bagaimanapun dia adil, bagaimanapun tapi kemungkinan itu zalim masih ada. Karena dia ada kemungkinan untuk melakukan sesuatu dan pada bukan haknya. Tapi pada Allah enggak mungkin zalim sama sekali, enggak mungkin zalim. Karena semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Ketika semua milik Allah, Allah melakukan apa saja pun terserah. Enggak boleh kita katakan zalim. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh kita tanyakan lima yaf'al, kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan ini. Enggak boleh. Enggak boleh kita tengok terus hak Allah terserah, melakukan apa saja milik Allah. Semua milik Allah. Enggak boleh kita tanya ini kenapa saya sakit, si fulan enggak sakit. Boleh kita tanyakan. Enggak boleh ini Allah zalim, enggak ada istilah zaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, kata Allah. Allah tidak berhak ditanyakan tentang apa yang Allah lakukan, wa hum yus'alun, dan kita ini yang hamba berhak Allah tanyakan kenapa kamu lakukan. Karena kita milik Allah. Kita seperti hamba Allah, milik Allah, seperti kita seperti Allah sebagai sayyid, sebagai majik, bukan yang pemilik, kita sebagai orang yang dimiliki oleh Allah. Kita berhak Allah tanyakan kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu lakukan ini, berhak. Tapi Allah tanyakan enggak berhak. Kita hamba yang kita mamluk. Kita ini adalah manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, kenapa Allah tidak ada kemungkinan zalim, kata Imam Al-Ghazali, fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan hatta yakunu tasarrufu fihi zulman. Karena tidak ada istilah kepemilikan untuk orang selain Allah. Selain Allah semuanya tidak memiliki, walaupun nama milik, ini rumah ini milik si fulan, rumah milik si fulan, tapi milik cuma milik nisbi, kata ulama. Itu milik karena dimilikkan oleh Allah. Kata Allah, aqulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Tapi kepemilikan hakikat Allah. Dengan bukti ini rumah kita bangun 10 triliun, ketika Allah menginginkan mati selesai, maka rumah tadi otomatis jadi milik orang lain. Jadi milik orang lain. Maka karena kata Imam Ghazali, selain Allah semuanya tidak ada kepemilikan. Fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan, tidak ada kepemilikan untuk orang lain, sehingga ya, kelakuan Allah padanya disebut zalim. Semua milik Allah. Allah mau melakukan apa saja, semua milik Allah, enggak ada istilah kezaliman. Karena seseorang melakukan apa saja dalam kepemilikannya itu bukan zalim. Kita punya kertas, kita bikin bagus-bagus, terus kita robek, zalim. Berhak orang lain mengatakan, oh kamu itu zalim. Bukan zalim, memilih kita yang beli, sendiri kita yang bikin. Enggak ada istilah kezaliman. Maka Imam Ghazali melanjutkan, fa kullu ma siwahu min jinnin wa insin wa syaitan wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawan wa nabat wa jamad wa hawja wa jawhar wa aradin wa madrakin mahsus hadithun ikhtara'ahu bi qudratihi ba'da al-'adam ikhtira'an.
Semua yang selain Allah, baik itu jin, manusia, syaitan, malaikat, langit, bumi, haiwan, tumbuhan, benda mati, semua benda yang lain, so baik yang bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, semuanya hadis, semuanya terjadi karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah Allah yang dasarnya tidak ada. Kata Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah, hal ata 'alal insan, bukankah pernah terjadi satu zaman terhadap manusia di mana saat itu dia belum disebut. Jangankan ada dia, namanya dia aja belum disebut. Misalkan kita akan ada anak nanti tahun 10 tahun ke depan, apakah kita sudah sebutin namanya sekarang? Belum. Kapan seseorang dikasih nama? Setelah lahir. Artinya semua manusia sebelumnya, jangankan dia ada, namanya aja belum tersebut, baru kemudian Allah ciptakan. Makanya tidak berhak kita katakan Allah zalim. Wa ansha'ahu ba'da an lam yakun syai'a, dan Allah menciptakan setelah dasarnya kita semua tidak ada. Kemudian id kana fil azali mawjudan wahdahu, karena di zaman azali yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakun ma'hu ghairu, tidak ada satupun makhluk beserta Allah sendiri. Baru kemudian fa ahdatsal khalqa ba'da dzalika, baru kemudian Allah menciptakan makhluk. Tujuan apa, hikmahnya? Yang pertama izharan li qudrati, untuk menampakkan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, menciptakan semua ini untuk menampakkan bagaimana kudrah Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqan lima sabaqa min iradati, dan juga alasan yang kedua ataupun tujuan yang kedua untuk memastikan apa yang pernah diinginkan oleh Allah. Karena semua yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Karena Allah menginginkan makhluk ini ada, sebelumnya Allah pernah menginginkan, makanya Allah ciptakan untuk sebagai pembuktian bahawa semua keinginan Allah pasti akan terjadi. Walima la, bukan karena Allah butuh. Jadi jangan kita anggap Allah butuh ke makhluk. Enggak butuh. Allah menciptakan makhluk cuma yang pertama untuk menampakkan kekuasaan Allah, yang kedua untuk membuktikan bahawa semua yang diinginkan Allah pasti terjadi. Bukan karena Allah butuh. Jangan kita anggap ni Allah butuh ke saya. Allah butuh ke ibadat. Dia enggak butuh. Kata Sayyidina Musa, seperti hadis disebutkan oleh Allah, ya in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Kalau misalkan kalian semua, wahai kaumku, kata Sayyidina Musa, kafir semua kalian, kafir semua. Wa man fil ardi jami'a, seluruh manusia di bumi, syaitan, jin, semua kafir ke Allah. Semua kafir ke Allah, mereka semua kafir, semua makhluk kafir ke Allah. Apakah berkurang derajat Allah? Fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Allah tetap maha kaya dan maha terpuji, tidak butuh. Jadi Allah menciptakan makhluk bukan karena butuh. Kalau kita bikin rumah, bikin motor, bikin ini semua karena kita butuh. Allah tidak. Allah menciptakan semua untuk menampakkan kudrah Allah, kekuasaan Allah, dan untuk membuktikan bahawa semua yang diinginkan Allah pasti terjadi. Makanya jadikanlah keinginan Allah di depan. Makanya jangan sampai kita terlalu panjang angan-angan. Sering-sering mengucapkan insyaallah, wala taqulu taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kita cukupkan.